Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil. Sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin. Taqabbalallah minkum wa minna Aid Said Fitr Mubarak. Semoga amalan ibadah antum semua diterima oleh Allah Ta'ala, dan antum termasuk orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar insyaallah Ta'ala. Semoga tahun ini, yakni selepasnya Ramadan dan selepasnya Idul Fitri, merupakan tahun yang lebih baik dari tahun-tahun yang sebelumnya. Serta di tahun ini kita bisa lebih bersemangat dan bisa lebih berusaha untuk lebih takarrub dan lebih dekat kepada Allah Ta'ala insyaallah. Qala Amirul Mu'minin Imam Ali alaihissalam, ajazun nas man ajaza an iktisabil ikhwani wa ajazu minhu man zayya'a man zafira bihi minhum. Amirul Mu'minin Imam Ali alaihissalam di dalam Nahjul Balaghah hikmah yang ke-12 menyampaikan, bersabda bahwa paling lemahnya manusia adalah orang yang tidak mampu mendapatkan pertemanan. Dan orang yang lebih lemah daripada itu adalah orang yang menghancurkan persahabatan yang telah didapatkan. Amirul Mu'minin Imam Ali alaihissalam menyatakan selemah-lemahnya manusia, yakni paling lemahnya manusia, adalah orang yang tidak mampu mendapatkan persahabatan dan pertemanan. Dan orang yang lebih lemah daripada itu adalah orang yang menghancurkan persahabatan yang telah didapatkan. Di dalam hadis ini, di dalam riwayat dari Amirul Mu'minin Imam Ali alaihissalam ini, ada beberapa catatan yang penting untuk kita bahas dan kita perhatikan dengan seksama. Yang pertama adalah tentang persahabatan atau ikhwan, yakni ketika dua orang saling bersahabat, ketika dua orang saling bersaudara, ketika dua orang saling berteman, maka apa hakikat pertemanan itu? Kan begitu. Terkadang kita tidak menyadari siapa teman, siapa lawan. Dikira setiap orang adalah teman kita atau setiap orang adalah lawan dan musuh kita. Tidak demikian. Di sebuah riwayat di dalam kitab Usul Kafi dari Syekh Kulaini, diriwayatkan, dikatakan seseorang datang ke hadapan Amirul Mu'minin Imam Ali alaihissalam. Qama ila Amirul Mu'minin alaihissalam rajulun bil Basrah. Seorang lelaki dari kota Basrah datang kepada Imam Ali alaihissalam. Faqala akhbirna anil ikhwan. Lelaki itu meminta kepada Imam Ali alaihissalam, dikatakan, coba ceritakan kepada kami apa itu hakikat persahabatan. Coba jelaskan kepada kami apa itu hakikat pertemanan, apa itu hakikat persaudaraan. Faqala alaihissalam, Imam Ali alaihissalam mengatakan apa? Al-ikhwanu sinfan.
persaudaraan dan pertemanan itu dua jenisnya. Yang pertama, ikhwanus sikati, dan yang kedua, ikhwanul mukasyarati. Ikhwanus sikah yakni persahabatan dan pertemanan yang bisa dipercayai. Jadi, dua jenis persahabatan, dua jenis persaudaraan. Yang pertama, persahabatan dan pertemanan yang bisa saling percaya. Sedangkan golongan kedua adalah persahabatan yang hanya sekedar say hello saja, atau istilahnya teman main saja, atau teman senyum saja. Jadi dikatakan teman senyum. Teman senyum yakni teman saling main saja, teman say hello saja, teman kalau ketemu berpapasan, halo, assalamualaikum, waalaikumsalam, gimana kabar, sehat? Ya, alhamdulillah. Udah, itu namanya teman main atau teman senyum saja. Jadi ada dua pertemanan. Yang pertama, pertemanan yang bisa dipercayai. Yang kedua, pertemanan senyum saja, atau pertemanan sekedar say hello saja. Nah, sekarang pertemanan yang bisa dipercayai itu apa? Amirul Mukminin Imam Ali alaihi salam mengatakan, "Fa'amma ikhwanus sikah fahum kal kafi wal jinahi wal ahli wal mali. Fa iza kunta min akhika ala sikatin fabzul lahu malaka wa yadak." Amirul Mukminin Imam Ali alaihi salam mengatakan, adapun persahabatan dan pertemanan yang bisa dipercayai itu, maka mereka itu bagaikan dua telapak tangan kalian. Ini dua tangan kalian. Gimana sih kalau tangan kita pakai untuk apa sih? Tangan kita pakai untuk bekerja. Tangan kita pakai untuk menggenggam. Kalau mau makan, kita kan genggam nasi pakai dua tangan itu. Kalau mau kerja, mau mencangkul, kita pakai dua tangan itu. Kalau mau menulis, misalnya kerja di kantor, juga pakai tangan itu. Kalau mau kalau mau mengais rezeki, juga menggunakan dua tangan itu. Jadi sahabat yang bisa dipercaya itu, dia bagaikan tangan kita. Yakni untuk apa? Yakni untuk membantu kita dalam bekerja, dalam menghidupi rezeki, dalam memenuhi kebutuhan dunia. Ini satu. Dan juga seperti apa? Kal kafi wal jinah. Jinah yakni sayap. Dibilang sahabat yang bisa dipercaya itu bagikan sayap bagi kita. Sayap untuk apa? Sayap untuk terbang. Terbang kemana? Terbang kepada ke makom ilahiyah, yakni untuk bersama-sama membantu kita untuk lebih dekat ke makom ilahiyah, ke makom uluhiyah, dan lebih dekat ke makom istilahnya qurbat ilallah, yakni qurbat dan ilallah. Nah, sahabat yang bisa dipercaya itu adalah sahabat yang demikian. Jadi yang pertama, dia akan membantu dalam kehidupan kita, bagaikan tangan kita. Ketika kita susah, dia akan membantu mencari jalan gimana caranya bisa keluar dari kesulitan ekonomi kita. Lalu akan membantu kita mencarikan pekerjaan, misalnya memberi info bagaimana, atau misalnya kalau keluarga kita lagi kesusahan, dia akan ada di samping kita untuk membantu kita, menyokong kita, dan tidak meninggalkan kita. Lalu dia juga bagaikan sayap bagi kita yang akan membawa kita terbang menuju qurbat ilallah. Dan juga dikatakan wal ahli wal mali, dia bagaikan keluarga kita dan dia bagaikan harta kita. Keluarga itu untuk apa? Keluarga itu fungsinya kalau kita lagi ada masalah, misalnya kalau dulu tuh ahli bangsa Arab, zaman dulu itu bangsa Arab kan pakai kabilah-kabilah itu ya. Jadi kalau misalnya dia mau perang, maka semua kabilahnya akan ikut membela, kan begitu. Anggaplah misalnya saya dari Bani Tarigan misalnya ya, dari keluarga Tarigan. Terus kalau ada orang yang datang gujuk-gujuk mau berantem sama saya tinggal
peluit aja, wiwit gitu. Seluruh bangsa Tarigan langsung turun gunung untuk membantu saya, misalnya begitu. Sekalipun tidak demikian ya. Jadi maksudnya demikian, yakni sahabat yang bisa dipercayai itu adalah sahabat yang dia bagaikan keluarga kita. Ketika kita ada masalah, dia akan datang membantu dan menghadang setiap serangan yang datang dari luar. Itu. Juga seperti harta bagi kita, wal mali, yakni kal kafi wal jinahi wal ahli wal mali, dan juga dia bagaikan harta bagi kita. Yakni apa bagaikan harta bagi kita? Yakni kita bisa gunakan untuk kehidupan kita. Kita bisa gunakan untuk menyelamatkan keluarga kita dari kefakiran. Ini namanya sahabat yang bisa dipercayai. Lalu Amirul Mukminin Imam Ali Salam mengatakan, faiza kunta min akhika ala sikatin fabzul lahu malaka wa yadak. Jika kalian mendapati teman yang seperti ini, maka serahkanlah harta kalian dan tangan kalian kepadanya. Artinya apa? Artinya kalau kita sudah ketemu sama orang yang bisa dipercayai, yakni dengan ciri-ciri tersebut yang sudah dijelaskan tadi, maka harta kita, tangan kita, semua harga diri kita itu akan aman di tangannya. Dikatakan wabzul lahu, serahkan sudah hartamu dan tanganmu itu serahkan untuk dia, kepada dia, sehingga dia juga tidak akan merasa semacam dimanfaatin gitu. Jangan sampai gitu kan, terkadang ada gitu. Jadi istilahnya persahabatan satu arah ya, kalau istilah anak milenialnya itu persahabatan satu arah, atau kalau pepatah kita dulu dikatakan gayung tak bersambut, ya kan? Gayung tak bersambut, atau bertepuk sebelah tangan misalnya gitu, bertepuk sebelah tangan. Jadi kita saja yang korban, kita saja yang memberi terus, tetapi yang satunya nggak ada balasan. Ini juga nggak bagus. Atau sebaliknya, teman terus yang korban untuk kita, ngasih harta, bantu dan sebagainya, kita nggak ada pemasukan untuk dia. Ini namanya pemanfaatan. Jadi tidak demikian. Ketika Amirul Mukminin Imam Ali Salam mengatakan, ketika kita sudah menemukan teman yang bisa dipercayai, teman yang setia itu, maka berikanlah harta dan tangan kita kepadanya. Dikatakan wasafi mansafah, dan temanilah teman-teman dia itu, wa'adi man ada, dan musuhi juga musuh-musuh dia. Jadi temannya, siapa saja yang berteman dengan teman kita yang setia itu, maka kita akan berteman dengannya, dan siapa saja yang bermusuhan dengan dia, kita akan bermusuhan dengannya. Waktum sirrahu wa aibah. Nah, ini sangat penting. Amirul Mukminin Imam Ali Salam mengatakan, dan tutupilah rahasia dan aib-aibnya. Nah, kalau kita sudah punya teman rahasia, ini kalau teman rahasia bisa gawat nanti. Kalau kita sudah punya teman yang setia, sudah punya teman yang bisa dipercaya, maka jangan khianat. Gimana khianatnya? Yakni membuka rahasianya dan membuka aibnya kepada orang lain. Jangan sampai demikian. Itu betul-betul pengkhianatan kepada seorang teman. Lalu wazir minhul hasan, dan tunjukkan darinya yang baik-baik. Jadi kalau misalnya ketemu orang, oh saya punya teman, namanya siapa? Namanya Pak Rahmat, orangnya Masya Allah, khair, dia teman setia saya, orangnya jujur, orangnya selalu membantu saya, tidak pernah lari dari saya, misalnya begitu. Jadi tunjukkan kepada orang tentang yang baik-baik dari teman kita tersebut. Oke? Terus ini yang paling penting nih, ini yang paling penting. Dikatakan wa'lam ayyuhas sa'il, wahai yang bertanya. Tadi orang yang bertanya itu siapa? Orang yang bertanya itu lelaki dari Basrah. Amirul Mukminin Muhammad SAW mengatakan wa'lam ayyuhas sa'ilu, wahai orang yang bertanya, fahamilah,
ketahuilah annahum azu minal kibritil ahmar, bahwa sahabat yang bisa dipercaya, sahabat yang bisa disetiai ini lebih sedikit daripada korek api. Kalau korek api dulu itu bukan kayak korek api sekarang. Kalau korek api sekarang satu bungkusnya ada berapa kira-kira? Nggak pernah ngitung, Ustaz. Banyak banget Ustaz, Ustaz. Anggaplah 50 kan ya, 50 ya lebih. Anggaplah 50. Satu bungkusan itu misalnya 50 biji korek api. Nah, zaman dulu enggak kayak gitu. Zaman dulu itu korek api itu ya paling 4-5 biji. Kalau zaman sekarang 50 atau mungkin 100. Nah, kalau zaman dulu itu korek api itu 4-5 biji doang. Nah, Amirul Mukminin Imam Ali Salam mengatakan, ketahuilah bahwa teman yang bisa disetiai dan teman yang bisa dipercaya itu lebih sedikit daripada korek api, yakni lebih sedikit daripada 4-5 orang itu, yakni dari 1000 orang mungkin 1-2 saja yang bisa didapat. Namun ketika kita sudah menemukan dan sudah mendapatkan, maka Amirul Mukminin Imam Ali Salam tadi mengatakan apa? Wabzullahu malaka wa yadak. Serahkan sudah tangan dan hartamu kepada dia. Nah, pertanyaan. Siapa itu teman yang bisa dipercayai? Siapa teman yang bisa dipercayai? Tentu misdak dan wujud luar yang paling nyata daripada teman yang bisa dipercaya adalah para a'immah alaihimussalam. Oke, ini satu. Ini baru golongan yang pertama. Sekarang kita masuk pada golongan teman yang kedua. Teman yang gimana tadi? Teman yang senyum-senyum saja, atau teman yang untuk say hello saja, atau teman istilahnya saling sapa saja. Nah, dikatakan wa amma ikhwanul mukasyarah. Ikhwanul mukasyarah itu apa? Ya, ini teman yang saling tegur sapa atau teman senyum saja itu siapa dia? Fa innaka tusibu minhum lizzatak. Kalau misalnya kita punya teman yang say hello, Imam Ali Salam mengatakan serahkan juga kenikmatan-kenikmatan itu kepada mereka. Maksudnya gimana? Misalnya kalau kita buat lontong sayur, ya kirim juga lah ke dia, misalnya barang 1 porsi kah, 2 porsi kah, gitu. Atau misalnya kita lagi buat bakso, ya undang juga dia, ayo sini misalnya Pak Jaka, ayo sini main ke rumah, ada lagi buat bakso nih, main Fatol. Nah, gitu. Jadi dikatakan tusibu minhum lizzatak, yakni kelezatan kita itu, yakni nikmat-nikmat yang kita punya itu juga istilahnya dia kasih cipratan deh gitu. Jadi biar dia juga kecipratan nikmat-nikmat yang kita rasakan. Jangan cuman diciprati ampas-ampas doang. Misalnya contoh gimana? Contoh misalnya kita potong kambing, udah selesai, udah makan lahap, sedap, terus main ke rumah teman, terus cerita, wah saya makan kambing, wallah top banget, kambing kepuli lah, ini dipanggang, dibakar, terus kita sendawa lagi, gitu kan ya. Jadi temennya cuma dapat cerita, dapat ampas, dapat sendawa doang, kan kasihan itu. Nah, jangan juga demikian. Jadi Amirul Mukminin Imam Ali Salam mengatakan, ciprati juga itu temanmu, nikmat-nikmat yang kau punya, itu satu. Dikatakan fala taqta'anna zalika minhum, dan jangan kamu putus nikmat itu dari mereka. Jadi ini bukan teman yang setia loh ini. Ini teman yang mana tadi? Teman yang say hello itu. Jadi teman yang say hello itu nikmat-nikmat yang ada sama kita itu jangan diputus dari dia. Misalnya kalau kita lagi buat misalnya dendeng, kasih juga dia, atau kalau lagi bakar ikan, undang juga, gitu. Jadi jangan diputus rahmat Tuhan itu dari saudara kita, sekalipun hanya saudara say hello saja.
Terus apalagi? Wala tatalabanna ma wara'a zalika min zamirihim, dan kamu jangan berharap yang lebih dari itu. Jadi dari teman yang hanya say hello itu, kita jangan berharap yang lebih daripada teman main. Jangan berharap kamu harus setia kepada saya, kamu harus misalnya harus ada selalu bersama saya. Tidak, jangan berharap yang demikian. Lalu Amirul Mukminin Imam Ali Salam mengatakan wabzul lahum ma bazalu laka min talaqatil wajhi wa hilawatil lisani. Amirul Mukminin Imam Ali Salam mengatakan dan berikan juga kepada mereka itu. Siapa tadi mereka ini? Yakni teman-teman yang say hello. Amirul Mukminin Ali Salam mengatakan berikan juga kepada mereka apa yang mereka telah berikan kepada kamu. Apa yang mereka telah berikan? Yang pertama dikatakan bermanis wajah atau bermanis muka, yakni senyum, yakni mukanya ndak merungut, yakni mukanya ndak masem, yakni mukanya ndak murung. Artinya mukanya itu sumringah, enak dipandang, senyum, tidak marah-marah, tidak beringas, tidak tidak menakutkan, gitu. Jadi kan kadang muka bisa diatur sekalipun marah, tapi kita pendam, terus kita menampilkan wajah senyum, gitu. Jadi kalau teman wajahnya senyum sama kita, ya kita juga senyum, jangan terus mukanya murung-murung, semrawut, atau beringas, atau misalnya muka marah-marah, itu tidak bagus, kan gitu. Terus apa lagi? Wahilawatal lisani. Ini kita bilang di sini syirin zabon, atau apa istilahnya bermulut manis. Ada kan ya pepatah di Indonesia itu bermanis lidah atau bermulut manis? Yang mana yang benar nih? Bermanis lidah atau bermulut manis? Kalau tidak salah bermulut manis ya. Benar kan bermulut manis? Halo? Ya Ustaz. Benar kan ya bermulut manis ya? Yani maksudnya, maksudnya bermulut manis itu, yakni kita jangan marah-marah ke dia, misalnya kita sapa-sapa, gitu. Kita sapa-sapa, atau misalnya gimana, misalnya Bu Eli sehat, Bu Eli, wah Bu Eli ya, udah lama ndak ketemu, kangen sama Bu Eli, misalnya begitu. Atau misalnya Pak Tanto gimana kabarnya, wah Pak Tanto lama banget ndak ketemu, Pak Tanto kemana aja, wah udah lama ndak kasih kabar, kangen nih sama Pak Tanto. Itu kan enak tuh, namanya bermanis mulut. Jadi kalau dia juga bermanis mulut, kita juga bermanis mulut. Biar apa? Biar ndak perang, biar ndak pecah, biar ndak berantem. Bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai perpecahan dan peperangan, dan menyukai wahdat dan persatuan. Oke? Ini dua golongan persahabatan. Yakni ada sahabat yang setia, yang bisa dipercaya, dan ada sahabat yang hanya sekedar say hello saja. Nah, Amirul Mukminin Imam Ali salam di dalam Nahjul Balaghah dikatakan paling lemahnya orang, wa ajazun nas man ajaza an ittisabil ikhwan. Paling lemahnya manusia adalah orang yang tidak bisa menemukan persahabatan, orang yang tidak bisa mendapatkan pertemanan. Baik itu teman setia maupun itu teman say hello. Ini satu. Yang kedua, dikatakan dan yang lebih lemah lagi daripada itu adalah orang yang dia sudah memiliki pertemanan lalu dia menghancurkannya. Nah, itu tentang pertemanan. Sekarang maksudnya yang paling lemah ini apa sih? Apakah maksudnya untuk mendapatkan pertemanan ini kita harus dengan otot sehingga kita tidak lemah?
Ataukah maksudnya untuk mendapatkan pertemanan ini harus dengan kekayaan? Anda tidak demikian. Maksudnya yakni mendapatkan pertemanan dengan akhlak. Yakni kita harus berusaha dan berupaya serta senantiasa menjaga, memperbaiki, menjaga dan meningkatkan akhlak karimah kita sehingga akan membuat orang menjadi suka dengan kita, akan menyebabkan orang mencintai kita, akan menyebabkan orang nyaman dengan kita. Jadi untuk mendapatkan persahabatan dan pertemanan serta persaudaraan itu bukan dengan otot, yakni datang, terus lengannya diangkat, bukan lengannya diangkat, lengan tangan baju, lengan tangan bajunya digulung, dibilang, "Hai fulan, sini kamu temenan sama saya. Kalau enggak, saya pukul." Enggak begitu. Orang bakal lari. Ini apa ini, ngajak berteman kok jadinya ngajak berantem? Akhirnya kan orang lari. Atau misalnya pakai kekayaan. Sini kamu temenan sama saya bayar. Orang nanti bilangnya, wah persahabatan saya hanya dihitung sama uang. Kampanye pilkada kan gitu. Kampanye pilkada, pilih saya, dikasih uang 100.000, ibu-ibunya, bapak-bapaknya juga mau juga nyoblos, dikasih 100.000, nyoblos aja. Padahal nanti si orangnya itu memakan uang rakyat miliaran, baru tahu rasa kan gitu. Jadi tidak, untuk mendapatkan persahabatan dengan akhlak karimah, yakni kita berupaya senantiasa berusaha untuk memperbaiki, lalu menjaga dan meningkatkan akhlak kita, akhlak karimah kita, sehingga orang akan merasa nyaman dengan kita, orang akan merasa tidak terganggu dengan kita. Mukmin, kenapa disebut dengan mukmin? Mukmin itu kan dari kata iman. Iman yakni dari kata aman. Yakni mukmin disebut mukmin ketika seseorang itu aman di dekat kita. Mukmin disebut mukmin ketika harta mukmin yang lain aman di tangan kita. Mukmin disebut mukmin ketika harga diri mukmin yang lain aman di tangan kita. Mukmin disebut mukmin ketika aib mukmin yang lain aman di tangan kita. Mukmin dikatakan mukmin ketika keamanan, kesejahteraan, keselamatan mukmin yang lain aman di tangan kita. Yakni darah, harta, nyawa, apalagi harga diri, aib, rahasia, dan hal-hal yang lain itu aman di tangan kita. Yakni kita tidak sebar kemana-mana, nggak seperti radio atau nggak seperti misalnya pemancar, begitu dapat satu sinyal, langsung disebar. Nah, itu kita itu dilaknati, istilahnya diazab, dicela oleh Allah Ta'ala, yakni membongkar aib saudara, menggibah saudara. Auzubillah, astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Oke, saya kira pertemuan kita hari ini cukup demikian. Semoga Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dosa yang kita sadari ataupun dosa yang kita lalaikan, dosa yang kita lakukan secara terang-terangan maupun dosa yang kita lakukan dalam sembunyi, dosa yang zahir maupun dosa yang batin. Semoga di malam Jumat ini Allah berkenan mengampuni kita dan berkenan menerima taubat kita dan menghapus segala kesalahan kita dan menggantinya dengan amalan-amalan yang baik insyaallah ta'ala. Ini malam Jumat, ataupun kalau di sana mungkin sedang mendekati maghrib, sangat dianjurkan untuk mendoakan saudara-saudara mukmin, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Bagaimanapun yang namanya mukmin itu adalah saudara kita, mereka punya hak atas kita.
Mari kita doakan saudara-saudara kita mukmin di mana saja berada. Yang sakit semoga Allah menyembuhkannya. Yang sedang ada musibah semoga Allah membukakan pintu-pintunya. Yang lagi terlilit masalah semoga Allah membukakan jalan keluarnya. Yang lagi tidak nyaman semoga Allah menenteramkan dan menyamankan hati dan kehidupannya. Dan begitu juga bagi mukmin-mukmin yang sudah meninggal, semoga Allah merahmati mereka, semoga Allah mengampuni mereka. Dan begitu juga seluruh keluarga kita, bapak ibu kita, semoga Allah mengampuni mereka, merahmati mereka, memaafkan dosa mereka. Dan untuk para ulama, Imam Khomeini Ridwanullah Ta'ala alaih, dan untuk Rahbar Muazzam Said Ali Khamenei Hafizahullah, untuk para ulama Allamah Hasan Zoda, Atullah Bahja, Atullah Qazi, Allamah Tabatabai, Ustaz Hasan Abu Ammar Ridwanullah Ta'ala alaih, untuk marhum Ustaz Husain Habsyi, Kang Jalal, semoga Allah merahmati mereka dan mengampuni dosa-dosa mereka dan meninggikan derajat mereka. Dan untuk kezuhuran Imam Zaman Ajalallah Farajah Syarif, Al-Fatihah ma'as-salam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan, Ustaz. Fadhal. Yang pertama mengenai manis mulut, Ustaz. Iya. Bagaimana melatihnya itu, karena saya khawatir manis mulutnya itu kita ke semua orang, bahkan yang non muhrim, Ustaz. Enggak apa-apa ya. yang non muhrim juga enggak apa-apa. Memangnya kenapa? Yang enggak boleh itu bersyahwat ke non muhrim. Kalau misalnya, halo, assalamualaikum Bu Eli, sehat ya Bu Eli ya, semoga Allah memanjangkan usia Bu Eli dan memberkahi Bu Eli, serta tetap dalam lindungan Ahlul Bait dan dalam wilayah Ahlul Bait alaihissalam. Nah, itu kan manis mulut dan enak juga didengar, orang mendengarnya, wih alhamdulillah ya, didoain. Istilahnya yang tadinya pun anggaplah misalnya ya, sekalipun tidak demikian, anggaplah misalnya yang tadinya Bu Eli misalnya lagi kesel sama Yusuf, lagi pengen marah-marah sama Yusuf, tapi ketika dibilang gitu kan tidak jadi kesel, tidak jadi marah. Gitu. Yang tidak boleh itu kalau bersyahwat. Paham, Ustaz. Atau misalnya ada kemungkinan untuk menimbulkan syahwat, itu yang tidak boleh. Fadhol. Mengenai tadi, Ustaz, yang nerima uang 100.000 untuk katakanlah pemilu begitu ya, Ustaz ya. Iya. Nah, kalau di sini di Tangerang ini umumnya ini kalau yang pemilihan lurah itu kan tim suksesnya itu kan tetangga kita sendiri tuh, Ustaz, kasusnya dari KRT-an gitu kan. Iya. Itu kan dia suka ada serangan fajar. Kalau kita nggak terima, itu kadang-kadang kita sendiri dimusuhin, Ustaz. Antum balas serangan siang atau serangan duha, balas serangan duha sama dia. Jadi selama ini mungkin saya terima duitnya tapi nggak nyoblos, Ustaz. Nah, itu bagaimana, Ustaz? Kalau seandainya terima uang begitu, hati-hatinya uangnya sedekahin saja. Jadi jangan dikasih ke anak istri kita. Sekalipun misalnya halal ya, sekalipun anak tidak yakin bahwa halal, tapi anggaplah sekalipun halal, namun uang yang begitu itu tetap memiliki dampak yang buruk untuk jiwa. Jadi uang yang begitu itu sebaiknya diserahkan ke fakir. Terus kalau seandainya tidak diterima, bakal dimusuhi,
Enggak apa-apa, enggak usah terima. Nanti kan mereka musuhi tuh. Mereka musuhi kan tadinya mereka ngasih 100.000 kan ya. Bapak terus buat misalnya buat apa kayak buat kue bolu kayak apa yang juga kurang lebih bernilai 100.000 itu. Terus kasih hadiah ke dia. Ini kami buat roti bolu bagi-bagi istilahnya gitu. Jadi biar mereka sudah memusuhi terus dibalas roti bolu kan jadinya malu sendiri. Tidak apa-apa dimusuhi, tidak apa-apa dimusuhi. Kita justru senang dimusuhi karena apa? Dimusuhi karena kita berada di jalan yang benar, karena ingin menegakkan agama Islam. Iya bagus. Misalnya contoh, kita dimusuhi karena membela Imam Husain alaihissalam. Wah, ya senang kita orang. Yang gitu. Kalau dimusuhi karena menentang Islam itu yang tidak bagus. Paham Ustaz. Afwan. Oke. Masih ada pertanyaan? Pertanyaan begini, Ustaz. Sebenarnya ini sabda Imam Ali ini Pak indah tapi dijalankan ini berat. Maksudnya kadang kita melihat keluar gitu ya, wah ternyata teman yang kita bisa percaya, diberikan dengan tangan, gimana harta kita bisa titipkan, kalau kita istilahnya itu kesulitan tanpa bicara dia tahu soal seperti itu ya. Sepertinya itu kita selalu melihat keluar, tapi kita jarang melihat diri kita gitu. Sebenarnya kita menjadikan teman bagi mukmin itu juga berat sekali gitu. Ya. Iya. Gimana ya Ustaz ya? Jadi kadang-kadang mungkin karena tumpukan dosa gitu ya, sehingga kita selalu melihat wah kayak si ini tidak bisa percaya. Padahal sebenarnya kita juga nggak bisa dipercaya sebetulnya. Kita juga tidak peka terhadap saudara kita gitu. Nah bagaimana men-treatment diri kita ini supaya tumpukan hijab duniawi ini membuat kita itu peka terhadap keadaan kaum mukmin gitu. Jadi kalau kan ada hadis kan, kalau ada saudara mukmin kesusahan lalu kita tidak merasakannya, berarti kamu bukan mukmin, seperti itu kan. Tapi sebetulnya di sekeliling kita kan banyak gitu kan. Kadang-kadang kita tidak mengecek, tidak mengeluarkan waktu. Jadi sebetulnya sabda ini seringkali dipakai oleh diri kita, oleh anak sendiri, untuk melihat orang lain. Wah ternyata di perjuangan ini sulit sekali mencari teman sejalan gitu ya. Tapi sebetulnya kita kalau meraba diri kita sendiri, apa kita bisa menjadi orang kepercayaan orang semacam gitu? Iya benar. Ya kan? Oke. Jadi saudara di Palestina itu kan, yang ketika mereka tertembak, makan kita tuh nggak ada nikmatnya. Iya. Sabda ini berat sekali gitu. Saya sering sekali terhadap kepekaan Ustaz. Nah mohon dibenahi seperti ini. Oke. Afwan. Sahih yang antum sampaikan sahih. Terkadang yakni lebih banyaknya kita yakni melihat dari luar, bukan dari kacamata dalam. Yakni kita tidak punya cermin. Sehingga kita hanya melihat keluar saja. Seandainya di depan kita ada cermin, maka kita akan melihat diri kita, yakni melihat pantulan cermin dan melihat bagaimana diri kita. Ya, kita berharap orang lain yakni menjadi teman bagi kita, tapi kita tidak pernah berpikir bahwa orang lain juga berharap kita jadi teman bagi dia. Ya ini sebagaimana kita berharap bahwa dia memberikan harta dan tangannya kepada kita, dia juga berharap kita memberikan tangan dan harta kita kepada dia. Makanya tadi Imam Ali Salam mengatakan, ketika kau sudah menemukan teman yang seperti itu, maka kau juga harus seperti itu. Wabzullahu malaka wa yadak.
Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam mengatakan ketika kau sudah mendapati teman yang seperti itu, maka kau juga serahkan tangan dan hartamu kepada dia. Jangan cuma dia yang nyerahin. Gitu. Begitu juga teman yang say hello tadi kan. Teman yang say hello tadi, Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam mengatakan, dan berikan kepada mereka apa yang mereka telah berikan kepada kamu. Mereka memberi manis muka, mereka memberi manis mulut kepada kamu, kamu juga berikan manis muka dan manis mulut. Terus Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam mengatakan, dan kau jangan putuskan itu nikmat-nikmatmu dari mereka. Kan begitu, justru Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam hendak menyatakan kita yang lebih dahulu. Ini kita yang harus mengejar itu. Ini kalau kita punya rezeki dikasih ke saudara, tidak usah jauh-jauh ke Palestina. Palestina sekalipun mereka mazlum, tetapi banyak yang istilahnya lebih dekat daripada kita, yakni ikhwan-ikhwan Syiah kita yang ada di tetangga kita, yang di sebelah-sebelah kita, di mana mereka itu jauh lebih berhak daripada orang-orang di Palestina terhadap kita, yakni. Ini terhadap kita ini, saudara-saudara kita yang ada di sebelah itu jauh lebih berhak daripada yang di Palestina terhadap kita. Karena bagaimanapun saudara-saudara kita yang lebih dekat itu, mereka memiliki hak, lebih banyak hak. Jadi ada hak saudara satu, ada hak tetangga dua. Mereka punya hak tetangga terhadap kita. Ini awalan, sudahlah dia Syiah, punya hak persaudaraan. Yang kedua, dia tetangga kita, punya hak jiwar. Jadi yang antum sampaikan sudah benar. Kita terkadang lalai dengan hal-hal itu. Untuk mengatasinya sebenarnya gampang. Ya ini gampang teori tapi susah praktek ya. Gampang teorinya tapi susah praktek. Kita ini masih menganggap bahwa yang kita miliki ini punya kita. Sebenarnya problemnya di situ. Jadi kita menganggap bahwa nikmat-nikmat apa saja yang ada pada kita ini adalah milik kita. Dan orang lain tidak memiliki hak terhadap itu, sehingga kita masa bodoh aja sama orang lain. Coba kalau seandainya kita meyakini, yakin tapi ya, bukan sekedar tahu, beda tahu sama yakin beda. Kalau kita yakin bahwa saudara mukmin yang lain itu punya hak terhadap kenikmatan yang ada di tangan kita. Orang lain itu, mukmin itu juga punya hak terhadap kekayaan kita. Kalau kita yakin, bukan cuma tahu. Kalau cuma tahu itu orang banyak yang tahu kalau misalnya minum khamar itu berbahaya, tapi masih banyak yang minum khamar. Antum kalau tanya itu yang pada minum khamar, kamu tahu enggak minum khamar berbahaya? Tahu. Buktinya khamar itu kalau dibakar aja terbakar kan itu. Khamar itu kan, coba kalau antum bakar, namanya alkohol, kalau dibakar pasti terbakar. Apalagi diminum, dia tahu berbahaya. Yakin? Enggak yakin. Tahu iya tapi tidak yakin. Kita juga begitu. Kita tahu bahwa mukmin itu punya hak terhadap kita, terhadap kekayaan kita, terhadap mulut kita, terhadap tangan kita. Kita bilang iya tahu. Yakin? Belum tentu. Kalau kita yakin, tidak mungkin kita biarkan saudara kita kelaparan. Tidak mungkin kita biarkan saudara kita sehari semalam tidak makan, terus kita nyantai tidur di dalam kamar pakai AC, makan ayam bakar lagi, tertawa terbahak-bahak dengan keluarga, nyantai di mobil, pakai mobil Fortuner kesana kemari. Sementara saudara kita satu hari satu malam tidak makan, dan kita tidak merasa sedih dengan hal itu. Itu tidak yakin kita orang. Itu. Jadi yakin bahwa orang lain itu punya hak terhadap kita. Kurang jelas apa sih ketika ayat Quran mengatakan la tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan pernah benar-benar sampai pada hakikat sebuah kebaikan
hingga kamu menginfakkan sebagian dari yang kamu sukai. Tuhan tidak bilang seluruh, enggak. Tuhan tahu kalau seandainya dibilang Yusuf kasih seluruh yang kamu sukai, kita tidak akan bisa. Tuhan tahu. Yani seandainya Tuhan bilang Yusuf kasih semua yang kamu sukai, infakkan semua yang kamu sukai, mungkin kita bilang ya Allah lebih baik anak tidak bertuhan daripada bertuhan. Tuhan tahu kita bakal bilang gitu. Misalnya kayak Yusuf ini, Tuhan tahu ini Yusuf ini kalau anak bilang Yusuf infakkan semua yang kamu sukai, maka Yusuf akan jawab ya Tuhan lebih baik saya tidak bertuhan daripada bertuhan tapi suruh infakin semua. Makanya Tuhan bilang udah deh, Ana cuma bilang sebagian. Dan Tuhan tidak bilang setengah enggak. Seperempat enggak. 3/4 enggak. 1/10, 1/1000 enggak. Tuhan juga enggak bilang 1/1000. 1/1.000.000 enggak. Tuhan enggak bilang 1/1.000.000. Tuhan hanya bilang sebagian. Mimma tuhib. Sebagian saja yang kamu sukai. Tidak perlu banyak, sebagian tapi yang kamu sukai. Kalau semuanya melaksanakan demikian, selesai urusan kita orang. Makanya kenapa banyak dari kita tidak sampai pada hakikat kebaikan karena itu. Dikatakan la tanalul birra. Lan tanalul birra itu yakni kamu benar-benar tidak akan pernah sampai pada hakikat kebaikan. Lan dalam bahasa Arab itu lan untuk menafikan sesuatu yang dia selamanya. Lan tanalul birra. Kamu tidak akan pernah benar-benar sampai selamanya kepada hakikat kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sampai kamu menginfakkan sebagian dari yang kamu sukai. Oke, Pak Riza. Ya, Ustaz. Apa? Oke, saya akhiri. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.